saya mengutip sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata ibnu Adam, atau idza mata al-insan, inqata'a anhu 'amaluhu illa min salas." Ketika anak cucu Adam meninggal, maka terputuslah semua kesempatan dia untuk beramal. Kecuali ada 3, illa min salas. Yang pertama, sedekatin jariyah. Dan ini ulama sepakat bahwa yang dimaksud sedekah jariyah adalah amal wakaf. Amal wakaf, seperti orang yang bangun pesantren ini, bangun masjid, bangun jalan gitu ya. Itu semua adalah sedekatin jariyah. Yang sepanjang orang menggunakan bangunan itu, melewati jalanan itu, dia mendapatkan pahala transparan dari orang yang melewatinya atau orang yang menempatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Pondok Pesantren Al-Fahyad dan bersama Bapak pimpinan daripada Pondok Pesantren Al-Fahyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Biasanya ya kalau di tempat-tempat lain saya lihat Pak Ustadz, biasanya kalau pimpinan pondok pesantren itu identik dengan ya usianya sudah agak-agak tua begitu. Jadi biasanya sih 50 tahun ke atas gitu. Ini saya lihat Ustadz masih sangat muda. Sudah memimpin ya satu pondok pesantren. Ini ceritanya gimana Pak Ustadz? Bisa berbagi kisah mungkin. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Bermula dari kegiatan saya mengajar TPA di Masjid Al-Fahyad. Waktu itu diawali di tahun 2016. Mengajar TPA. Alhamdulillah, di samping itu juga imam di masjid sembari mengisi khutbah Jumat jika ada yang berhalangan khatibnya. Kemudian jalan setahun TPA-nya, santri semakin banyak dan saya buat kelompok tahfidz. Sorenya TPA, malamnya tahfidz. Alhamdulillah, ketika 2 bulan berjalan, ada beberapa orang santri tahfidz yang mampu menyetorkan hafalannya dengan lancar. Kemudian saya perlihatkan prestasinya ke yang kelak menjadi pembina yayasan ini. Saudara atau orang tua kita, Haji Muhammad Tang Hafizahullah Ta'ala. Saya perdengarkan kepada beliau, ini hafalannya seperti ini, lancar, alhamdulillah. Nah, setelah itu dia ajak kami pergi melihat lokasi yang pas ada di samping Masjid Al-Fahyad itu. Betul. Jadi lokasinya masih kosong gitu. Betul. Alhamdulillah, dia bilang, saya mau buat tahfidz Al-Quran. Berarti dari itu tadi itu beliau tertarik untuk bisa membuat tahfidz secara umum yang boarding, yang mondok, fokus. Kalau di masjid kan tadi itu cuman antara maghrib dan isya saja. Terus saya sampaikan, sebenarnya di kamar saya juga itu saya tempel gambar pondok, yang dimana gambar itu cita-cita saya juga mau membina pondok. Berarti membina pondok memang sudah jadi cita-cita Ustaz sudah lama ya. Betul nih. Alhamdulillah, qadarullah, Allah mentakdirkan saya menjadi pembina dan sampai saat ini. Satu catatan yang saya dapati dalam perjalanan ini bahwa untuk memimpin pondok tidak mesti dilihat dari usianya. Tapi seberapa besar kemauannya untuk belajar. Seperti itu. Jadi ibarat buah ini, saya dikarbit di sini. Selama kita mau belajar, insya Allah pasti akan bisa. Nah, jadi untuk kegiatan tahfidznya sendiri, setahun setelah TPA berdiri, jadi tahfidz ini berdiri tahun 2017 bulan 7
tanggal 17. Jadi 17 77 semua. Oh, 77 semua. Oke. Berarti ini sudah jalan tahun keempat ini Ustaz ya? Karena kan ini Iya betul. 3 tahun lebih ya? keempat. Iya. Alhamdulillah. Oh, angkanya 777 ya? 77 semua jadi. Oh, itu kalau ngelihat Filsafat Bugis itu 7 kan 47 Ustaz. 47. Oh iya. Kebetulan kan di Kabupaten Maros ini kan Iya. memang sukunya Bugis. Iya betul. Jadi angka 7 itu memang angka yang cantik. Alhamdulillah. Makanya banyak kan orang yang Iya. suka angka 7, kadang Betul. plat mobilnya juga Iya. 7. Insyaallah. Iya. Oh, bisa sedikit cerita Ustaz? Maksudnya ya mungkin Ustaz ya karena kan memang masih sangat muda ya. Berapa usianya saat ini? Sekarang masuk usia 32. 32, berarti Iya, 32 dikurangi 3 atau 4, berarti kemarin waktu memimpin pondok masih 28 Iya, Ustaz ya? sekitar itu ya. Iya. Bisa sedikit cerita Ustaz? Masa kecilnya Oh iya. atau di pesantren memang masa kecilnya? Betul, alhamdulillah. Iya, berarti dari kecil memang sudah di pesantren Alhamdulillah. ya? Alhamdulillah. Iya. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ditakdirkan lahir dari seorang rahim santri. Artinya Santri, berarti ibunya Ustaz juga sudah Iya, santri memang. Dan jadi tinggalnya memang juga di lingkungan pesantren. Iya, Oke. betul. Jadi ibu saya dan abah saya itu dulunya satu sebagai santri putri, satunya sebagai guru di pesantren. Di pesantren Iya. itu. Iya. Dan alhamdulillah dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan menikah di pesantren. Dan Iya. alhamdulillah saya lahir di Lahir dan pesantren. besar di pesantren. Iya, sekolah di pesantren, alhamdulillah. Sampai saat ini orang tua juga masih di pesantren. Masih di pesantren. Iya. Kalau untuk pendidikan sendiri di pesantren, di sana ada marhala ibtidaiyah setingkat dengan SD. Iya. Nah ini yang menarik sebenarnya. Iya. Saya mau sampaikan bahwa saya memang lahir di pesantren, orang tua di pesantren, akan tetapi pendidikan tingkat SMP dan SMA saya itu umum. Oh, umum. Iya. Berarti SD-nya saja di pesantren. Iya, betul. Iya. Umumnya di Makassar apa di sini? Untuk SMP-nya di Makassar. Makassar. Iya. Iya. Yang SMA-nya di Kabupaten Maros. Oh, SMA di Kabupaten Iya, Maros. SMA Iya. 1 Maros. Oh, SMA 1. Berarti sekolah umum betul ya? Iya. Berarti setelah SMA baru masuk lagi? Betul. Hmm. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan ke salah satu cabang dari Asia Muslim Cause Foundation, AMCF itu dia berpusat di Kuwait. Oh, di Kuwait. Iya, Iya. punya berapa cabang mahad di Indonesia, salah satunya di Makassar. Di Makassar. Iya, Oh. yang kita kenal dengan nama Mahad Albir. Albir ya. Iya, alhamdulillah saya selesai di situ. Kemudian ikut program Duat, iya, diutus ke pelosok, dan setelah itu saya kembali ke Maros mengabdikan diri di Pondok Tahfiz. Setelah itu. Iya, betul. Iya. Oh, tadi jadi sempat jadi bentuk KKN-nya itu juga mengabdi keluar ya? Betul. Iya. Jadi kayak kalau KKN kalau di kampus Iya, biasa betul. gitu ya, Iya. atau PKL mungkin di kampus PKL biasa. mungkin, Itu iya. di mana Ustaz tempatnya? Ya, alhamdulillah kemarin saya dapat lokasi dakwah itu diutus ke atas Gunung Konawe Utara. Iya. Oh, itu Sulawesi Tenggara ya? Masuk Tenggara. Masuk Sulawesi Tenggara. Iya. Berarti sudah lintas provinsi ya? Iya, betul. Oke. Iya. Berarti kan namanya begitu kan biasanya agak terpencil Ustaz ya? Terpencil, betul. Iya, karena kan terpencil biasa yang masih agak susah ada Betul. hidayah atau Ustaz. Betul, iya. Iya. Sekilas gambaran kalau kita lihat di sana itu tidak ada listrik. Tidak ada listrik, berarti sudah bisa sinyal. kebayang bagaimana Betul. kondisinya ya. Betul. Tidak ada sinyal, tidak ada listrik. Iya, betul. Waduh, iya. Untuk sampai ke atas itu mesti bersusah payah ya. Susah payah. Ya, jalanan masih becek, tanah kuning dan seterusnya. Dan disitulah mengabdi Satu tahun setengah. Ya. 1 tahun setengah, Iya, wah, betul. cukup lama 1 tahun setengah. Iya, alhamdulillah. Dan itu merupakan persyaratan untuk Betul, selesai di situ. Betul. Oke, Iya, setelah dari situ balik ke sini. Alhamdulillah, Oh, alhamdulillah. iya, balik ke sini dan masuk ke yang tadi itu ya. Iya, kegiatan. Mengajar ke Masjid Al-Fahyat Iya, itu. betul. Oke. Dan gayung bersambut ketemu dengan pimpinan atau ketua Betul, yayasan dan betul. dibuatlah pondok Iya, ini. alhamdulillah, Oke. alhamdulillah. Oh iya, untuk masuk ke pondok sini Ustaz, misalnya saya punya anak nih. Iya. Saya punya anak, ya mau masuk sini itu gimana? Gimana caranya? Iya, alhamdulillah. Terkait dengan aktivitas pendaftaran di Tahfiz Al-Quran Al-Fayyad ini, kami
menjadikan bulan Ramadan sebagai season penerimaan santri baru. Itu dulu yang pertama, setiap Ramadan. Yang kedua, syarat yang kedua mesti tamat SD atau tamat SMP sederajat. Tamat SD atau tamat SMP sederajat, iya, ya. Alhamdulillah. Iya. Yang ketiga, cukup mengisi formulir online. Ya. Apalagi sekarang ini musim pandemi, dia cukup mengisi online saja. Iya. Kemudian yang ketiga, mengikuti tes. Nah, ini intinya sebenarnya. Mengikuti tes, ya. Apakah harus punya calon siswa ini sudah punya dasar hafalan mungkin berapa juz kah atau berapa itu ada? Iya. Alhamdulillah, adapun di pondok kita kita tidak persyaratkan itu. Iya. Adapun tesnya itu dia hanya menguji kemampuan hafalan santri. Kemampuan hafalan, ya, bukan jumlah hafalan. Bukan jumlah hafalan. Jadi kita kasih waktu satu. Jadi hari pertama itu kemampuan hafalan kita kasih waktu 1,5 jam. Kemudian targetnya 1 halaman. Jadi dia masuk, dia mesti dikasih target dulu. Ya, coba hafalin di tes gitu ya. Kalau dia mampu. Iya. Dari hafalan yang belum sama sekali dia pernah hafalkan. Iya, berarti iya. Jadi di situ dilatih ketajamannya ya, maksudnya kemampuan hafalannya seperti apa. Di situ nanti dilihat potensinya menghafal calon siswa ini gitu ya. Dan ini hari pertama, hari kedua dia diizinkan pulang ke rumah dan besoknya datang kembali untuk menutur 1 lembar. Berarti tadi hari pertamanya satu halaman. 1 halaman. Iya, betul. Terus hari kedua dia pulang nyetor 1 lembar besoknya. 1 lembar besoknya. Berarti 1 lembar setengah itu cuma totalnya 1 lembar setengah. 1 lembar setengah. Iya. Jadi jika dia sampai di hari pertama 1 halaman, hari kedua sampai 1 lembar, maka itu sudah lampu hijau untuk lolos pondok tafsir. Yang terakhir ada tes wawancara. Itu lebih kepada psikologi santri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus di sini sendiri ada apa? Bagaimana modelnya? Apakah ada sejumlah, ya mungkin dikatakan SPP atau apa betul. Yang harus dibayarkan atau ditanggung? Mungkin saya sebagai orang tua. Iya, betul. Bagaimana untuk hal seperti itu, Ustaz? Iya, betul. Alhamdulillah, kami sendiri di Tahfiz Al-Quran Al-Fayyad ini menyediakan program beasiswa. Jadi beasiswanya full. Jadi santri yang lulus di sini setelah ikut tes, kemudian muncul nama-namanya, semua santri yang lulus itu diberikan bebas biaya atau beasiswa full, dan tidak ada pembayaran di setiap bulannya. Tidak ada sama sekali. Berarti nol biaya, Ustaz. Luar biasa. Iya. Jadi 0 biaya dari awal masuk sampai dia nanti wisuda atau tamat. Itu berapa lama targetnya, Ustaz? Iya, betul. Alhamdulillah, untuk kegiatan kita sendiri, target hafalan santri di Pondok Tahfiz Al-Quran Al-Fayyad ini selama 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun, iya. Dan berarti dari 0 hafalan sampai 2 tahun itu targetnya sudah hatam 30 juz. Iya. Masya Allah. Dan itu akan diuji hafalannya. Iya, insyaallah. Jadi tadi kan beasiswa ya, jadi sama sekali full, tidak ada biaya dari awal 0 sampai selesai. Iya. Jadi tidak ada sama sekali biaya bulanan. Tidak ada sama sekali bulanan. Iya, betul. Oke. Iya. Masya Allah, itu menjadi ini ya, sudah jadi kebijakannya dari ketua yayasan daripada pesantren ini. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Tapi mungkin ada kuotanya, Ustaz ya, maksudnya kan. Betul. Tentunya kan ada kapasitas, misalnya kan, ya pesantren ini kapasitasnya berapa gitu kan. Betul. Iya. Alhamdulillah, ada pun kuota yang kita siapkan, karena memang pondok ini kalau dilihat memang luasnya kan nggak terlalu luas. Nggak terlalu luas, betul ya. Iya, dan dalam kamar pondok itu kita cuma sediakan 30 ranjang. 30 ranjang. Jadi berarti maksimal 30 ranjang. 30 orang. Untuk untuk satu kali tahun ajaran gitu ya. Jadi satu kali penerimaan. Jadi kita bagi 2. Bagi 2. Jadi anggaplah saat ini yang ada di pondok itu angkatan 3 dan 4. Saat ini. Iya, angkatan 3 ada 15 orang, angkatan 4 ada 15 orang juga. Nah, nanti ketika wisuda, berapa jumlah santri yang diwisuda,
segitu jumlah santri yang kita akan terima. terima. Begitu. Oke, berarti jumlah 30 ini akan tetap seperti itu. Iya, betul. Jadi berapa yang keluar, berapa yang sudah diwisuda Betul. akan masuk. Betul. Kalau 10 yang diwisuda, berarti 10 yang akan Iya, masuk. betul, iya. Oke, oke. Ini tadi kan targetnya 2 tahun, Ustaz ya, Iya. subsidinya. Iya, Atau beasiswanya. Beasiswanya. Kalau misalnya lewat nih, ternyata dia sudah 2 tahun di sini, Betul. tapi mungkin hafalannya baru 25 Betul. juz atau baru 20. Betul. Itu bagaimana? Bagaimana ini? Iya, apa? betul. Ini kendala kami dalam membina santri, kadang kemampuan santri berbeda-beda. Betul, iya, iya. Ada yang bahkan setahun sudah khatam, Ada setahun ada hafal? setahun, dan itu lancar mungkin. Setahun, Ustaz? Iya, setahun. Wih, masalah, Lancar. masalah. Ya, ya. Ada yang 2 tahun, ada yang bahkan 3 tahun. Ada yang 3 tahun. Iya. Oke. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana dengan yang sudah lewat 2 tahun Iya, iya, kemudian belum selesai? Nah, Iya, iya. ada 2 pilihan sebenarnya. Iya, iya. Yang pertama, karena kita terapkan sistem gugur sebenarnya. Sistem gugur. Iya, Iya. iya, iya. Jadi kalau misalnya 2 tahun belum selesai, itu bisa sampai kepada yang paling terberat gugur. Gugur. Atau diputihkan misalnya. Oke, Yang oke, kedua, dia tetap melanjutkan kegiatan di pondok ini, akan Iya. tetapi itu ya beasiswanya dicabut. beasiswanya dicabut. Seperti itu, iya. Oke, paham. Iya. Bisa diceritakan sedikit nggak, Ustaz Iya. ya, apa ya kegiatannya Betul. siswa di sini mulai Iya, dari alhamdulillah. bangun pagi ya, Betul. atau mungkin bukan bangun pagi, mungkin pasti bangunnya pasti tahajud Betul, mungkin atau subuh ya. betul. Mulai dari bangun Iya. sampai mungkin Alhamdulillah. tidur kembali. Iya, betul. Ya. Alhamdulillah, adapun kegiatan rutinitas santri di Pondok Tahfiz Al-Fayyad, ya sebagaimana pondok-pondok yang lain, kita rutinkan qiyamul lail, Qiyamul lail. dan itu santri bangun di jam 3 subuh. Jam 3 subuh sudah 3 bangun subuh, ya. alhamdulillah kita qiyamul lail, dan ini adalah sumber kekuatan jiwa santri, di mana saya mengutip perkataan guru saya Ya. bahwa belum ada namanya pembinaan jika santri kita tidak kita wajibkan atau tidak kita rutinkan qiyamul lail. Qiyamul lail. Iya. Ya. Setelah itu mereka akan menambah hafalan atau memperlancar hafalan, dan itu adalah waktu-waktu emas mereka antara jam 4 sampai datang waktu subuh atau datang waktu salat subuh. Kemudian setelah salat subuh mereka akan dirutinkan, dibiasakan zikir pagi. Zikir pagi. Iya, ya. alhamdulillah. Nah, baru setelah itu antara jam 6 sampai jam 7 takdimul hifz, penyetoran hafalan baru yang mereka telah kumpulkan sejak siang kemarin, tadi malam, dan tadi menjelang subuh. Itu targetnya setorkan. berapa? Yang Betul. Iya. Untuk target standar sebenarnya kita masih terapkan 1 halaman per hari. 1 halaman per Iya. hari, 1 kali 24 jam. Itu ya, paling minimal. Minimal. Iya. Namun kenyataannya santri ada yang mampu 1 lembar, satu lembar satu setengah, hari. bahkan ada yang 2 lembar per hari. Wah, ini nantinya akan cepat selesai ya. betul, iya. Oke, Iya. oke. Kemudian setelah penyetoran jam 7 selesai, ada kegiatan tauziyah, pembersihan, kemudian sarapan, mandi, dan siap-siap masuk untuk program murojaah di antara jam 9 sampai jam 10.30. Mengulang hafalan, dan ini intinya sebenarnya hafalan. Iya. Jadi Jadi yang tadi sudah store, betul, diulang lagi. Oke. Diulang lagi. Iya. Dan alhamdulillah sebelumnya memang sebelum kita buat program tahfiz ini, kita studi banding ke pondok yang ada di Jawa, pondok Wadi Mubarak. Alhamdulillah, dan program yang seperti itu yang kami adopsi di sini. Iya, dan alhamdulillah. Tentunya berhasil ya programnya. Iya, alhamdulillah. Iya. Iya. Juga termasuk tenaga pengajar yang ada di Wadi Mubarak, itu juga alhamdulillah ikut mengajar di pondok ini. Pindah pondok Pindah pondok ya, itu mengajar ke sini iya, juga. Iya. Jadi di samping adopsi tekniknya atau programnya juga gurunya juga ada. Ikut, iya, gurunya ada yang dibajak ke sini. Iya. Jadi dari mana saja gurunya? Iya, betul. Jadi adapun tenaga pengajar, ada dari Jamiah Islamiyah Madinah, alumni Jamiah Islamiyah Madinah. Ada juga alumni Jamiah Ar-Roya Sukabumi. Ada juga alumni Pondok Tahfiz Al-Madinah Jogja, dan alumni beberapa pondok di Sulawesi Selatan. Iya, alhamdulillah.
Mungkin kalau untuk kegiatan secara umum sampai tidur kembali ya sama seperti pada umumnya. Ya, namun kami mengedepankan beberapa waktu dalam setiap harinya itu fokus untuk murajaah. Ibarat sepeda ontel, satu bank besar, satu bank kecil. Sepeda ontel yang dulu itu. Iya. Nah, bank besar itu ibarat persentase murajaah santri mengulang hafalannya. Iya. Adapun bank kecil itu ibarat hafalan tambahannya. Akan tapi sama-sama jalan setiap hari. Iya. Nah, ketika durasi murajaahnya banyak, dan itulah yang kelak mampu membuat hafalannya menjadi hafalan mutqin. Ya, seperti itu. Karena hafalan yang insya Allah akan kita bawa ke akhirat kelak adalah hafalan yang mutqin. Betul. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika penghafal Quran disampaikan kepadanya, Iqra wartaqi, baca dan naiklah. Kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana dulu engkau membaca Al-Quran di dunia. Fa inna manzilataka inda akhirin ayatan takra'uha, karena posisimu di surga nanti ada pada ayat terakhir yang engkau baca padanya. Masya Allah. Jadi bukan hanya sekedar hafalan lewat, harus mutqin. Dan alhamdulillah setelah kita melakukan wisuda, mereka diuji di atas panggung, alhamdulillah mereka mampu menyambung ayat-ayat yang diberikan. Alhamdulillah. Iya. Oh ya, ini kan masih usia sekolah semua ya siswanya. Jadi ada yang tadi yang tamat SD, terus ada yang tamat SMP. Nanti mereka ini gimana nih untuk, ya paling tidak kan di sini nggak ngikutin sekolah ini. Jadi apakah mereka tetap ikut ujian, punya ijazah untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi nantinya? Betul. Alhamdulillah, sebelum kita memulai kegiatan ini, kita sudah memikirkan bahwa orang tua secara umum menginginkan anak-anaknya ketika tamat di tahfidz juga bisa melanjutkan pendidikannya ke sekolah formal. Betul. Selanjutnya. Iya. Maka kita bekerja sama dengan salah satu pesantren yang ada di Maros ini. Yang dia punya program sekolah formal. Maka kami dengan kerjasama itu, alhamdulillah dengan kemudahan yang datang dari Allah, anak-anak santri kami itu ikut ujian di tempat tersebut. Dan alhamdulillah ketika mereka selesai dari sini, mereka mendapatkan ijazah tahfidz dan juga ijazah formal. Jadi dapat ada 2 ijazah. Iya, betul. Alhamdulillah. Luar biasa. Oh ya Ustadz, ini kegiatan eskulnya apa saja ya di sini ya Ustadz? Betul. Alhamdulillah. Adapun kegiatan eskul yang sudah kami jalankan sampai hari ini, yang pertama ada bela diri. Ada bela diri. Iya, bela diri. Alhamdulillah, dan itu lengkap dengan seragam, dengan alat bela dirinya, alhamdulillah, dan itu setiap Jumat sore. Alhamdulillah. Iya. Kemudian ada juga futsal. Ada futsal juga. Jadi kita setiap 2 kali dalam sebulan ya kita berangkat sama santri ke lapangan futsal. Dan itu juga hari Jumat. Hari Jumat juga. Ya, kemudian ada program penyetoran mutun ilmiah ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Iya, alhamdulillah. Jadi kita punya ikatan kegiatan non formal dengan Masjid Nabawi, di mana santri itu menyetorkan hafalan mutun atau hadis langsung ke Masjid Nabawi setiap hari. Iya, setiap hari. Bersamaan dengan itu, ketika masyayikh yang ada di Masjid Nabawi membuka ta'lim atau daurah, maka kita otomatis tersambung. Jadi para santri duduk di sini tetapi gurunya di Masjid Nabawi. Online. Masya Allah, online. Alhamdulillah. Dan itu rutin. Rutin setiap hari. Rutin hampir setiap bulan. Iya, kalau untuk kuliah umumnya dari Masjid Nabawi itu setiap bulan hampir. Kita kenal dengan istilah majelis sama'. Kemudian ada juga panahan. Ada panahan juga? Panahan, alhamdulillah.
Ada kuda juga? Ya itu yang ribet. Ya belum Itu yang nggak susah, belum ya? datang kudanya. Ya, belum datang kudanya, masalah. Iya, alhamdulillah. Dan yang terakhir adalah program wajib berbahasa Arab di lingkungan pondok. Di lingkungan pondok. Iya, wajib. Iya, 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 Alhamdulillah. iya, iya, iya. Berarti ya karena tadi itu wajib, berarti kalau tidak melakukan itu, misalnya tidak berbahasa Arab, pasti ada sanksinya ya. Betul. Karena kan wajib, Ustaz. Betul, ya? iya. Oke. Jadi di sini kita terapkan ketika santri tidak berbahasa Arab, maka kita kalungkan kalung ya tertulis mukhaliful lughah, artinya pelanggar bahasa. Oh, begitu. Iya, Dan iya, itu iya. ada ketika baru pertama kali masih berwarna putih, kalau dia sudah melanggar 2 kali berwarna kuning, kalau melanggar 3 kali berwarna merah, dan setiap kalung ketika mau dilepaskan mesti menyetorkan beberapa mufradat yang telah ditentukan oleh bagian bahasa Arabnya. Bagian bahasa Arab. Ya, alhamdulillah. Oh ya, mungkin sebagai penutup Ustadz, Iya. sebagai penutup mungkin apa yang perlu disampaikan mungkin kepada ya generasi muda Betul. atau anak-anak mungkin, Betul. dan kepada orang tua mungkin kayak saya ini yang Betul. mempunyai anak, ya harapan Ustadz mungkin. Iya. Bismillah. Saya mengutip sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata ibnu Adam, atau idza mata al-insan, inqata'a anhu 'amaluhu illa min salas." Ketika anak cucu Adam meninggal, maka terputuslah semua kesempatan dia untuk beramal. Iya, iya. Iya. Kecuali ada 3, illa min salas. Yang pertama, sedekatin jariyah. Dan ini ulama sepakat bahwa yang dimaksud sedekah jariyah adalah amal wakaf. Amal wakaf, ya, iya. Seperti orang yang bangun pesantren ini, ya, bangun masjid, bangun masjid, bangun jalan gitu ya. Itu Ya, semua adalah sedekatin jariyah. Jariyah. Yang sepanjang orang menggunakan bangunan itu, melewati jalanan itu, dia mendapatkan pahala transferan dari orang yang melewatinya atau orang yang menempatinya. Iya, iya, iya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Iya. Nah, di sini yang saya mau garisbawahi bahwa ketika kita mewariskan ilmu kepada anak-anak kita, disitulah peluang kelak kita mendapatkan pahala meskipun kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya, iya. Nah, bagaimana jika kita tidak mampu memberikan ilmu yang bermanfaat bagi anak kita, bagi orang terdekat kita? Maka kita arahkan mereka untuk masuk ke pondok-pondok pesantren, ke tahfiz-tahfiz Al-Quran. Ya, yang bila mana mereka belajar Al-Quran karena asbab kita pun ikut mendapatkan percikan pahala jariahnya. Iya. Mereka pengusaha mungkin yang belum mampu menghafal Al-Quran, kita biayai pondok tahfiz agar kita mendapatkan percikan pahala jariah ketika anak-anak menghafal di tahfiz itu. Iya. Mereka yang bisa hanya menyumbang beras, menyumbang makanan pokok, hendaknya kita berkontribusi ke pondok tahfiz dengan menyumbangkan apa yang kita miliki. Dengan asbab itu kita juga mendapatkan pahala jariah. Iya. Karena seperti ini, ketika orang berbicara Quran, ternyata tidak semua Allah kehendaki kita mampu menghafal Quran. Betul, tidak semua orang Allah berikan waktu untuk menghafal Quran. Iya, iya. Dengan cara ini, meskipun dia tidak menghafal Quran, dia mendapatkan pahala dari orang yang menghafal Quran. Masya Allah. Iya. Iya, iya, iya. Dan terakhir adalah awaladin salih yada'ulah, anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dan ini juga sebagai amanah yang Allah titipkan kepada kita. Wahai para orang tua, kata Rasulullah, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Iya, iya, iya. Ketika anak kita saleh, maka insya Allah mereka kelak mendoakan kita, dan syaratnya hanya anak yang saleh. Anak yang soleh. Adapun anak yang salah enggak, Ustaz? tidak sampai. Iya, 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 iya. Makanya dengan kita menjadi pemimpin, sadar dengan amanah yang Allah titipkan, kemudian kita arahkan anak kita belajar agama, dan kelak mereka menjadi salehah, dan kelak dialah yang mampu mendoakan kita ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran adalah satu-satunya jalan agar kita selamat di dunia dan di akhirat.
hendaknya kita tidak memberikan atau sebelum kita mengizinkan anak-anak kita mencicipi ilmu-ilmu yang lain, awali dengan ilmu Al-Quran. Awal dengan ilmu Al-Quran. Saya mengutip perkataan salah seorang guru saya, menjaga jarak dengan Al-Quran sama saja menjaga jarak dengan surga. Iya, sama saja menjaga jarak dengan Allah. Sama saja menjaga jarak dari kebaikan, karena Al-Quran disitulah petunjuk kita sebagai orang yang mengaku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Wah, alhamdulillah. Terima kasih banyak ini Pak Ustadz. Alhamdulillah, ya, sangat inspiratif perbincangan kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa berkah dan memberikan inspirasi kepada semua orang. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih. Ya. Saya Haidir, BDD Indonesia. Sampai jumpa. Bagaimana rasanya sekolah di sini? Baik, di sini bagus dan indah. Makanannya enak juga. Bagaimana rasanya di sini sekolah? Ya, Bagaimana rasanya sekolah ini? nyaman, Nyamannya karena bersih, enak, temannya bagus. banyak temannya dek, bagus. Kalau belajarnya tidak susah? Hah?